Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya Jovian pada siang hari ini memperkenalkan sebuah aplikasi penambangan kripto yang saya beri nama Kbytes. Jadi kita menambang Kbytes itu menggunakan handphone. Metodenya adalah SHA-256. Tingkat kesulitan untuk demo itu level 5. Tingkat kesulitan untuk live skenario itu level 6 atau bahkan 7. Semua kembali lagi nanti kalau tergantung setting dari angel investor itu sendiri maunya seperti apa. Oke, kita masuk aja ke websitenya di alamat www.k-bytes.id. Jadi alamatnya ini nggak pakai .xyz ya, seperti itu ya, seperti kebanyakan kripto gitu .xyz. Ini nggak .id karena ini murni bikinan dari Indonesia. Saya sendiri yang coding, terus dan saya sengaja pakai ID supaya ID saya itu jelas bahwa aplikasi ini bukan scam, bukan malware, bukan spyware atau mengandung untuk iklan. Ini benar-benar murni gratis 100% buat Anda pakai free tanpa dipungut biaya apapun gitu ya. Oke. Kita lanjut aja, langsung masuk ke section bagian download aplikasi. Kita klik masuk ke Google Drive. Jadi aplikasi yang asli itu hanya bisa didapat dari website ini ya, atau kontak WA saya langsung. Atau nanti kalau misalkan angel investor masuk ya bisa dari angel investornya. Websitenya angel investor juga bisa dari sana, nanti ada pemberitahuan lebih lanjut. Oke, kita klik tetap download ya. Terus kita coba klik download again karena tadi kita udah tes dulu sebelumnya. Nah, download again, terus kita klik open. Kita klik update di sini atau Anda install kalau yang baru mungkin. Sistem juga akan mereksa apakah ada malware, spyware atau jenis-jenis ware yang lain. Kita klik open. Nah, di sini mungkin layarnya gelap ya. Tapi kita untuk yang baru itu input pin di sini. Untuk input pin. Tapi kalau untuk akun yang lama kayak saya di sini tinggal klik koinnya aja. Nanti kalau layarnya gelap itu berarti pakai biometrik. Nah, ini pakai teknologi biometrik juga udah mendukung gitu ya. Nah, itu udah masuk ke dalam aplikasi. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai dari paling atas ya. Saya akan jelaskan satu-satu dari atas. Home and account information. Di situ ada QR code diwakilkan dengan huruf 1 EDAP. Itu wallet ya, wallet ID. Ya, ini spesifik hanya untuk Anda gitu. Jadi keep lah ini dengan baik. Nah, kalau mau tahu account information itu langsung kita bisa backup ke WA, ke email Anda pribadi. Jangan di-sharing ke orang lain karena account information ini mengandung informasi wallet ID yang tadi 1 EDAP, terus ada seed phrase-nya, kemudian ada PIN gitu ya. Nah, Anda tinggal klik aja, gampang caranya seperti ini. PIN, terus tinggal pilih deh mau kasih ke siapa gitu. Tapi ingat, ke akun yang Anda dapat percaya selain akun Anda sendiri mungkin, terus atau ada akun pasangan bisa yang Anda percaya lah intinya. Kemudian untuk share ini bebas dikasih ke siapapun bagi orang yang mau ngirim koin ke kita. Isinya seperti apa? Seperti ini. Jadi akun info yang tadi kalau kita share ke WA tuh ada gambarnya juga kayak gini, ada QR-nya, kemudian ada walletnya, cuman ditambahin informasi seed phrase sama PIN. Jadi itu sifatnya harus rahasia, jangan sampai kebongkar. Karena kalau Anda kebongkar informasi seed phrase dan PIN, udah wassalam. Kalau PIN masih bisa diganti, kalau seed phrase itu yang nggak bisa diganti. Jadi hati-hati gitu ya. Oke, saya matiin dulu ya untuk yang lain. Nah, operasional, kita ke news. Jam operasional itu saat ini masih jaringan kita masih kecil, tentu ada jam operasional ya. Terus kita kalau akun Anda baru, ini kita ngomong geolokasi. Akun baru itu harus mengizinkan aktifin GPS.
GPS harus aktif karena tujuannya adalah hanya menangkap lokasi Anda, bukan untuk disimpan sama kita. Kita juga nggak perlu tahu jaringan Kbytes ya, tapi hanya menangkap secara variabel handphone Anda ini posisinya ada di mana, akan mencari lokasi node terdekat dari lokasi Anda saat itu gitu loh di handphone. Di situ akan nyambung ke node terdekat. Tujuannya apa? Supaya nambangnya juga nyaman, komunikasi datanya juga nyaman. Tapi secara data koordinat Anda kita tidak catat sama sekali. Kita nggak catat. Kalau nggak percaya, mau audit silakan. Saya juga bingung nunjukinnya di mana kolomnya. Tempat nyatat orang kita juga nggak nyatat gitu kan. Tapi kita nggak catat sama sekali. Intinya itu. Ini harus nyala lokasi ya. Terus untuk angel investor, memang kita butuh angel investor supaya aplikasi ini dapat berkembang jauh lebih baik lagi dari yang sudah ada sekarang. Begitu. Kemudian holdings. Holding di sini itu adalah jumlah koin yang sudah ditambang ya. Sorry kalau misalkan agak lelet gitu ya, karena kalau jaringan kita kan masih kecil. Kalau memang udah besar mungkin bisa lebih cepat gitu tentunya. Nah, ini data-data statistik selama 45 hari dalam proses penambangan gitu ya. Terus ada account di sini. Nah, ini PIN-nya saya. Nanti bisa saya ganti, jadi Anda bisa lihat nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan mau ganti PIN tinggal pencet di sini, kemudian tinggal save PIN, save new PIN. Kalau mau pakai fingerprint kayak tadi, nyalain lah fingerprint, nanti otomatis kalau handphone ada fingerprintnya, dia bisa keluarin form pakai fingerprint loginnya. Dan kembali lagi, login fingerprint itu yang perlu Anda tahu, posisinya itu kita nggak nyatet sidik jari. Jangan ngebayangin, oh entar sidik jarinya saya kerekam gitu. Enggak seperti itu. Itu cuma nampilin form. Kalau sidik jarinya cocok sama yang terdaftar di handphone, otomatis nilainya benar gitu. Maka lanjut ke action berikutnya. Logikanya cuma begitu aja ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian Explorer. Nah, Explorer ini apa sih sebenarnya? Untuk memberikan insight informasi mengenai koin Kbytes. Jadi blockchain Explorer saya bilang. Movement Information Summary. Di sini koin yang dirilis ya, koin yang dirilis itu yang saya sebar saat ini di jaringan itu sebesar 1 juta koin. Yang sudah ditambang 700.000. Wah, tinggi ya. Burn itu 21 juta. Bukan 21 juta. Burn itu 21 koin. Jadi kita lagi menjalankan juga mekanisme burn. Gitu loh. Cuman ini mungkin nanti akan bertambah burn-nya sesuai dengan anjuran dari angel investor itu sendiri. Mau ditambahin nggak aktivitas burn-nya, apa cukup dulu, apa mau gimana? Ya, semua kembali lagi ke angel investornya. Nah, ditambang nih itu adalah koin yang sebesar 700.000 ini. Sebenarnya itu koin saya sendiri baru nambang 100. Mungkin ada rekan-rekan saya ada nambang tapi nggak sampai 100 nilainya. Kecil-kecil masih. Karena kita kan agak benernya pengennya semangatnya fair lunch ya semua. Tapi kalau buat angel investor itu nggak boleh fair lunch. Kenapa nggak boleh fair lunch? Karena angel investor sudah menyediakan infrastrukturnya buat kita. Ya, buat kita. Secara komunitas kita harus mau berbagi dengan mereka. Mereka udah naruh uangnya dalam bentuk fisik, hardware untuk bangun jaringan DePIN-nya Kbytes. Ingat itu, untuk bangun jaringan DePIN-nya Kbytes. Kenapa DePIN? Karena pakai handphone nggak mungkin full decentralized. Handphone bisa meledak, bisa rusak. Karena kalau full decentralized artinya handphone Anda sebagai penambang, juga handphone Anda sebagai validator. Kalau Anda dituntut sebagai validator, Anda juga harus memvalidasi pekerjaan orang lain secara SA256. Otomatis handphone itu nggak akan kuat. Itu yang pertama sebagai validator ya. Contoh misalkan validasi ada 3 orang, Anda A, teman Anda B dan C. A memvalidasi B dan C. Anda nambang juga, hasil nambang Anda divalidasi oleh B dan C. Ya kan? Terus si B juga memvalidasi A dan C. C juga memvalidasi B dan A. Itu baru 3 orang. Kalau saya tanya 1000 orang, bagaimana? Handphone Anda nggak akan kuat.
Wassalam. Terus dari situ ada kendala selanjutnya adalah kendala mengenai kapasitas jaringan itu sendiri. Sanggup nggak kirim-kiriman data untuk 1000 orang dalam under 1 detik? Belum tentu sanggup. Internet nggak sanggup kalau kayak gitu. Kapasitas data yang besar 1000 itu kita ngomong satuan detik data di dalam database. Anggaplah saya ngerti tekniknya data warehouse, which is saya juga ngerti tekniknya data warehouse seperti apa. Tapi dari simulasi yang saya coba itu nggak kena. Dalam hitungan detik, dalam hitungan menit pun untuk nyebarin data ke 1000 orang dikali 1000 orang lainnya, itu nggak akan sanggup. Nggak akan sanggup. Itu handphone Anda berat, belum ngomongin belum bicara mengenai memvalidasi pekerjaan Anda harus dilaporin ke node yang lain. Jadi nggak bisa untuk handphone, harus DePIN ya. Oke. Jadi udah untuk DePIN investor untuk bangun DePIN-nya kita, ya otomatis kita harus ngasih sesuatu ke mereka. Makanya harapan saya sih kalau angel investor kalau bisa dari pihak exchange sehingga mereka juga bisa melakukan proses jual dan beli, kita juga bisa melakukan proses jual beli, sehingga koin ini juga ada manfaatnya. Dan yang perlu diingat, aplikasi ini udah memiliki dompet ya. Dompet tadi wallet itu berarti udah bisa kirim-kiriman koin antar pengguna dengan ada biaya gas fee sebesar kalau nggak salah 0,21 ya. Apa 0,021 saya lupa. Ada aturannya, saya ngikutin aja gitu. Nah itu ya. Terus ada max supply, ini kita ngomong gridnya yang bawa movement information report. Ada description max supply sekian, circulating supply sekian, coin release sekian, market cap ya sekian. Itu ada hitung-hitungannya kelihatan, Anda bisa baca, Anda bisa cari tahu sendiri atau bisa tanya ke saya, kita akan bahas sama-sama ya. Oke. Holders paling tinggi akun untuk angel investor, which is nanti kalau angel investor udah daftar masuk, dia mau bikin dompet sendiri, koin ini akan dipindahin ke dompetnya dia. Gitu ya. Yang nomor 2 itu saya punya, kalau mau dipantau silakan, saya masih 110-an, masih kecil. Terus di sini ada blockchain ya. Blockchain di sini Anda perhatiin dari kiri ke kanan BCADDR dari yang gambarnya kuning tuh, yang review. F3 sekian, pasangannya adalah 42C86 sekian. Anda tarik ke bawah seperti huruf Z. Huruf Z dari kanan atas ke kiri bawahnya, yang record kedua pasti itu nyambung. Terus lihat ke kanannya lagi di 1B9 di record kedua, 1B91DA91A9 pasti bawahnya nyambungnya sama kayak gitu ya. Terus itu, nah inilah blockchain, sambung menyambung terus. Dan untuk buktinya kerja proof of work-nya itu ada terdiri dari nonce, number use once, dan perjalanan dia di memori itu angkanya berapa, terus POE-nya berapa. Nah ini kalau misalkan nonce-nya tinggi sekali, itu tandanya ini punya akunnya si investor ya. Kenapa bisa tinggi? Karena investor nambangnya pakai CPU simultan 16 apa 17 CPU gitu ya. Jadi gede tuh, makanya angkanya gede, dapatnya juga gede. Itu angkanya itu juga udah saya tahan-tahan sebenarnya angkanya lebih gede dari itu, cuman untuk fairness aja makanya saya kecil-kecilin angkanya gitu ya. Oke, jadi koin si investor itu 700 ini, yang ini nih 700.000 paling atas itu nggak datang dari angin, dari nambang. Nggak kayak misalkan tiba-tiba ada proyek baru muncul di CMC, misalkan di CMC muncul koin baru gitu, toto angkanya gede banget buat investor megangnya sekian, dari 10 top 10 ya kalau nggak salah, top 10 megang gede-gede semua. Pertanggungjawabannya dari mana tuh koin kok bisa muncul segitu, nggak jelas. Kalau ini nambang gitu. Dan Anda bisa lihat di video saya satunya yang mengenai video validator aplikasi desktop, itu dari situ dia datangnya gitu. Koin di situ kelihatan, saya udah jelasin juga. Jadi aktif DePIN-nya tuh udah jadi sebenarnya, semua tinggal nunggu angel investornya aja. Terus kita buka web API nih, kalau web API kebuka udah lebih powerful lagi nanti.
Oke, terus kita lihat di sini ada send receive transaction ya. Jadi bisa kirim-kiriman koin. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penambangan. Bagian penambangan itu cukup simple, tinggal pencet tengah, tapi sekalinya pencet itu kekunci. Selama kekuncinya berapa lama? Selama 15 tahun kekunci. Bukan berarti handphone Anda kekunci 15 tahun, nggak matiin ya matiin aja. Tujuannya apa? Kunci begitu lama supaya nggak bisa di spamming, nggak bisa dinakalin sama orang. Jadi saya kunci aja sekalian. Walaupun di belakang ada security lagi, ya saya kunci aja biar lebih semakin aman lah demi kita bersama. Oke, kita langsung bahas aja dari bagian urutan paling atas. Coin being process itu total sampai 10 GHz ya. Di samping gambar K tuh di sebelah kiri atas itu ada coin ya, speed ada lambang sigma speed, total speed itu 10 GHz. Ingat itu total ya, total dari berapa? Totalnya cores di baris kedua 8 cores. Jadi kalau misalkan Anda bagi aja sendiri ya speednya berapa masing-masing, ini totalnya gitu kan. Terus memori yang tersisa dari handphone itu kurang lebih 3,2 GHz gigabyte 3,2 GB sekian gitu. Nah, hashing score kalau di aplikasi versi pertama awal-awal semua menghasil speed, memori dan core itu menghasilkan satu angka, di mana angka tersebut akan mengontrol speednya dalam proses penambangan. Itu menurut saya nggak fair, salah juga. Jadi saya benar-benar ngitung berdasarkan hashingnya dari si perangkat handphone ini. Nah, kalau handphone memang hashingnya rendah ya, nggak kayak alat ASIC atau kayak CPU yang satuannya udah luar biasa. Ini satuannya hash. Karena apa? Harus kita akui bahwa handphone itu sampai 10 tahun ke depan mungkin baru menyamai CPU dikit lah. Tapi kalau untuk hashing, proses hash itu CPU atau ASIC itu jauh lebih tinggi lagi, udah satuannya terahash. Kalau ini masih HS. Dan ini saya hitungnya dapatnya perangkat saya itu 18.000 hash per second. Artinya dia mampu memproses SHA-256 kurang lebih 18.000 data dalam detik per detik gitu ya. Proses hashing 18.000 per detik. Diwakilkan dengan jadiin angka skor buat skor handphone itu 18. Jadi kalau misalkan angkanya 30 ya berarti 30.000 gitu. Nah, itu nanti sebagai faktor salah satu yang mempengaruhi harga koin. Semakin tinggi hashing kan berarti semakin canggih handphonenya kan. Mungkin aja handphone itu makin mahal gitu. Oke, kita lanjut ke memori. Di sini ada grafis di bawahnya 2 ya. Ada grafis memori representasi dari di atas, terus ada CPU, terus ada baterai. Nah, baterai dampingannya sama CPU nih. Kalau Anda lihat ya, handphone ini itu saya rasa sudah cukup dingin ya buat nambang SHA-256 intens. Secara intens suhunya itu rata-rata ya 36 buat baterai, kurang lebih maksimum di 45-an. Maksimum 45 buat CPU-nya. Ini bisa begini kenapa masih 43 44 itu karena kita lagi rekaman. Begitu kita buka rekaman atau kita buka WA, suhunya pasti nendang gitu, pasti naik. Tapi begitu kita diemin dia balik lagi kayak begini tuh kan turun lagi gitu ya. Jadi kenapa bisa begini? Saya akui dulu dalam proses pembuatan pertama kali. Ini kan level 5. Level 5 itu aja suhu udah 54 derajat. Oh my god, 54. Terus suhu yang level 6 sama 7 udah jelas-jelas masuk ke 60 derajat, mentok-mentok di 55 derajat konstan. Akibatnya apa kalau udah kayak gitu? Project ini gagal. Akhirnya saya cari cara, gimana caranya supaya bisa stabil seperti ini dingin. Terpaksa saya tidak menggunakan metode biasa dalam programming ya. Saya nggak bisa sharing di sini itu karena knowledge-nya saya carinya juga lumayan capek, lumayan sulit, lumayan susah. Bahkan
banyak mengalami yang namanya sleepless night. Kalau udah kayak begitu, kalau udah sleepless night kan berarti udah susah tidur juga mikirin ini gitu ya. Jadi intinya ini bisa jalan dengan suhu sekian itu demi kenyamanan kita semua gitu. Jadi silakan dipakai, ibaratnya kayak anget main game ringan lah, main handphone untuk jalanin game ringan gitu ya. Cukup stabil selama dia tidak memproses yang lain. Kalau misalkan masih berasa takut panas, Anda tinggal matiin aja layar dalam keadaan begini, terus Anda matiin layarnya, otomatis dia bisa tetap jalan gitu ya, nggak perlu takut putus, tetap jalan selama aplikasinya nggak dimatiin, cuman layarnya doang dimatiin. Kalau masih ragu, itu ada LCD backlight lanjutannya. LCD backlight itu buat backlight dari si LCD cahaya untuk ngurangin intensitas cahaya. Ini juga bisa bikin lebih dingin sedikit begitu. Karena apa? Karena bagaimanapun salah satu sumber panas itu dari backlight ya. Jadi di sini kalau kita ngomong ada dark theme nggak atau tema gelap gitu, kita nggak punya. Dark theme kita nggak punya, sama sekali kita nggak ada dark theme. Karena menurut saya yang penting bagi saya itu buat dark theme itu adalah tetap warna yang tetap memancarkan cahaya dari belakang. Jadi yang perlu kita kontrol itu adalah backlightnya. Kemudian di sini ada baterai, ya, baterai saver. Kemudian di sini ada SA level 6, SA level activated SA 256 level 5 gitu ya. Terus nah di sini kenapa kita butuh lokasi? Itu ada Bumi Serpong Damai. Nah ini lokasi. Itu kenapa kita tadi mesti nyalain GPS. Tadi kalau Anda sempat lihat suhunya naik ya, dia otomatis dia turunin lagi kan, kayak gitu. Ini karena kita lagi rekaman, maka suhunya bisa dia naik turun, mestinya sih stabil. Nah terus Bumi Serpong Damai lokasinya, nah ini connect di alamat yang kita udah encrypt ya. Kita lanjut ke bawahnya itu Kbytes Mining Activity Summary. Nah di sini ada angka yang bergerak ya, angka yang bergerak, contohnya itu di samping 02A29. Itu 02A29 itu adalah tugas yang hanya dikeluarkan oleh jaringan Kbytes. Jadi tugas ini kayak sidik jari, nggak mungkin dijiplak sama jaringan yang lain. Jaringan yang lain punya tugas sendiri, beda gitu. Nah angka 1.800.000 atau saat ini menuju 1.900.000 itu adalah nonce-nya, perjalanan di memori gitu, kira-kira udah sampai mana gitu ya. Kemudian ada angka yang bergerak-gerak. Nah ini berhasil nambang nih, dia agak macet, balik lagi. Nah lanjut lagi ke sesi berikutnya, itu artinya ada angka yang bergerak itu menunjukkan proses penambangan di memori. Itu jelas, jadi dia lagi gali dengan perjalanan nonce-nya di angka sekian gitu, di 400 ribuan sekarang begitu ya. Terus begini, ini intens. Ini kalau zaman dulu pertama-tama kali saya buat gitu, suhunya mah udah wassalam. Ini model begini, bener intens begini mah wassalam. Sekarang Anda lihat sendiri, Anda bisa bayangin, Anda bisa ngukur sendiri deh, kira-kira aplikasi saya ini SA256 apa bukan. Nah nanti tenang aja, SA256 apa bukan, itu kita lanjut ke bawahnya. Di samping gambar yang bulat jalan itu ada total koin ya, ada total koin. Nah, 110 sekian. Saya lewatin dulu yang gambar hijau. Nah, queuing itu saya bilang ada queuing. Itu queuing artinya adalah kita ngomongin tunneling. Jadi pas kita kirim data lewat internet itu nggak langsung keluar di internet. Bentuknya kelihatan Jovi ngirim hasil penambangan sejumlah 0,008 Kbytes misalkan kayak gitu. Enggak kelihatan. Itu enkripsi dan itu ada proses lagi. Makanya itu ada tunnel bilangnya.
gitu. Jadi ada proses enkripsi supaya datanya si Jovi ini atau Anda sebagai penambang atau sebagai miner itu nggak ketahuan datanya apa sih isinya di jaringan internet yang lepas itu, ya. Oke, sekarang kita bahas grafis. Grafis pertama adalah penambangan hari ini. Grafis pertama itu adalah penambangan hari ini dilambangkan dengan huruf T, terus dibandingkan dengan yesterday dilambangkan dengan huruf Y berwarna ungu ya, kalau T-nya itu hijau. Terus kalau di bawahnya itu mining volume, kalau Anda tarik garisnya sama-sama, lambangnya sama, warnanya ungu ketemu ungu, itu buat kemarin. Jadi volume kemarin itu kurang lebih 141 kali hit saya nambang. Terus kalau untuk hari ini itu totalnya 198 hit ya, 198 hit kali, 198 kali saya nambang. Tapi kenapa koinnya kalau Anda bandingin yang kemarin lebih tinggi, kok yang sekarang lebih sedikit, tapi volumenya di grafik kedua lebih tinggi? Nah, itu karena SA level 5 untuk demo. Kalau misalkan kita nanti untuk live itu kita pakai SA level 6. Bahkan kalau angel investor bilang SA level 7, saya akan jalanin level 7. Karena apa? Karena itu jauh lebih baik, lebih bagus lah. Kerjanya juga memang lebih lama, lebih beresiko bukan panas ya. Panasnya mah segini-gini aja. Panasnya sama aja, 567. Enggak sampai 50 derajat, itu nggak mungkin. Udah saya udah ngodingnya itu udah capek banget, sampai ngakalinnya kayak gimana sampai aman buat handphone kita semua, karena saya juga mau ini jalan kan. Nah, itu gimana supaya itu ya memang resikonya apa? Internet putus. Kalau sampai internetnya putus, resiko 6 bisa lagi nambang atau pas lagi ngirim gagal. Nah, itu udah nambangnya lebih lama terus putus internetnya, ya otomatis nggak kekirim, datanya kan bisa hilang. Kayak gitu sih resikonya, itu aja. Cuman lebih lama prosesnya, kurang lebih lamanya itu bisa sampai 10 kali lipat dari yang angka 5. Pokoknya kalau naik satu level itu kali 2 pangkat 16 instruksi yang harus dikerjain. Gitu ya. Oke. Terus di sini saya lanjut ke grafis nomor 3, itu JS, itu sebenarnya CS ya. Job sertifikat atau sertifikat dari pekerjaan atau CS sebenarnya. Tapi sini saya singkatnya JS. Job sertifikat itu kurang lebih 80% udah dipakai. Jadi sisa 20%, nanti di 90 dia akan rilis baru. Sedangkan koin yang tadi yang angkanya 1 juta terus ditambang 700.000 itu baru akan dirilis baru di angka 90. Jadi semerta-merta nggak datang dari angin main cetak-cetak atau isi angka aja lah. Naikin 1 juta, naikin lagi 1 juta gitu, enggak. Bener-bener ditambang dulu gitu loh. Baru kalau ditambang udah mau habis, baru dia ada lagi ngisi. Jadi bener-bener mencanangkan hukum supply dan demand. Nah, tadi nih Anda kan mungkin ragu ya, mungkin di luar sana bilang aplikasi ini adalah scam. Masa SA256 suhunya nggak panas, SA256 jalannya tanda petik ya lumayan kenceng lah, tapi kok nggak panas gitu ya. Ya mungkin ini one of the kind gitu ya. Jadi mungkin salah satunya yang saya rasa cukup berhasil memproses SA256, memanage SA256 dengan baik begitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu asli atau bukan, itu kita ngomong ke gambar yang hijau ini yang saya goyang-goyang gitu ya. Itu ada tombol audit nih di sini. Nih ada tombol audit. Anda pencet aja deh audit gitu. Kita pencet audit, nanti sharing ke WA dulu gitu ya. Sharing ke WA kayak gini, terus masukin ke saya sendiri saat ini. Nah, di situ ada nih Kbytes SA256 audit tools gitu ya. To prove this SA256 done correctly, please put this information into UTF-8 SA256 audit website, or you can just ask directly to Gemini or ChatGPT. Just copy the text below from blah 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 to the end of thank you text, then put it into AI. Jadi copy nih yang dari sini nih, dari please verify ke thank you, Anda copy paste
taruh di Gemini atau taruh di ChatGPT, tanyalah ke mereka, ini beneran apa enggak, nonconnya palsu apa enggak, otomatis nanti kelihatan. Nah tuh suhunya naik karena kita ngerjain yang lain tadi, buka WA. Jadi lagi nambang tuh sebaiknya handphone ini didiamkan, jangan untuk kerjain barengan yang lain. Itu bukti salah satu memang SHA-256 ini real. Karena dengan mengerjakan yang lain, multitasking itu otomatis suhunya akan naik deh. Itu contohnya ya. Nah, nanti begitu dimatiin ya balik lagi normal ke 40-an derajat. Mudah-mudahan tetap di bawah 45 biar aman. Oke, itulah aktivitas penambangan. Dia datang. Nah, kayak gitu. Bisa kita tambang ya. Saat ini untuk demo itu level 5 kita pakainya. Untuk live nanti bisa 6 atau 7 tergantung angel investor. Oke, kita lanjut untuk kirim-kiriman koin. Nah, ini yang seru nih, kirim-kiriman koin. Udah nambang, saya pengen kirim dong, gitu kan. Boleh-boleh aja. Kita tinggal pencet ini, gitu ya. Terus kita masukin ke ini, gitu. Pakai QR code tadi, ya. Udah pakai QR code. Nah, kita masukin, kita mau kirim berapa? 0,05 onsa. Misalkan kayak gitu, otomatis sistem akan ngitung gas fee-nya, kemudian receivable-nya berapa yang akan diterima di akun yang dituju atau wallet yang dituju. Kita tekan max. Nah, ini ada max-nya nih. Tadi kan saya kalau nggak salah angkanya 110 ya. Kalau nggak salah. Nah, kenapa angka saya cuma 100? 10-nya itu adalah hasil nambang 2-3 hari kemarin. Berarti aplikasi ini tidak mengizinkan koin yang baru ditambang selama 2-3 hari ke belakang itu dikirim, nggak boleh gitu. Namun kembali lagi variabel ini angka 2-3 hari ke belakang itu masih bisa disetting sesuai dengan kemauan dari angel investor itu sendiri. Karena ini untuk menciptakan juga kelangkaan koin yang beredar. Bagaimanapun juga harus dikontrol. Kadang-kadang kan orang terima airdrop, tanda petik terima airdrop, begitu live langsung dihajar jual, akhirnya pasar jatuh lagi, koin baru mau numbuh udah ditebang, koin baru mau tumbuh tebang. Ya itulah orang, gimana sebuah koin bisa survive kalau kayak gitu ya kan. Nah, ini salah satu mekanisme sustainability-nya supaya koin ini bisa hidup gitu. Jadi harus 3 hari ke belakang. Atau bahkan kalau angel investor bilang sebulan baru boleh di ini ya, istilahnya kayak vesting ya, bukan staking ya. Otomatis ya saya akan nurut gitu loh. Soalnya semua ini demi komunitas kok, bukan untuk semata-mata keserakahan semata, nggak demi komunitas. Kalau angel investor bilang sebulan baru bisa di ini, saya nurut. Bener. Yang penting Anda nambang pun gratis toh. Gitu kan, Anda nambang gratis sebulan baru bisa jual. Kalau perlu ya beli sama exchange-nya gitu. Nah, itulah tujuan saya buat koin ini, supaya kita tuh sama-sama untung. Exchange yang invest di saya untung, yang sebagai minersnya juga untung, nggak merasa dirugikan gitu ya. Kemudian kita tinggal balik lagi ke sini, kita tinggal tekan send. Oke. Seperti itu aja. Otomatis nanti sistem akan nanya, yakin ya kirim. Kalau di Trust Wallet itu kan dia pakai sidik jari ya. Kalau di sini nggak usah pakai sidik jari lah, terlalu keren pakai sidik jari terus-terusan. Itu aja yes no juga keputusannya kan udah dari Anda ya kan. Terus kirim, kita lihat dulu. Nah, ini masih di dalam jaringan. Nah, kalau kita paksain max gitu, tekan lagi gitu ya, otomatis dia akan nolak karena masih ada data yang nyangkut. Nggak bisa langsung kirim sekaligus gitu, nggak bisa. Ini tujuannya supaya jaga stabilitas jaringan yang pertama, terus stabilitas dari koin itu sendiri gitu. Walaupun itu adalah hak Anda untuk kirim, tapi percayalah, begitu ini disetujui, Anda tuh bisa kirim lagi gitu loh. Begitu ini disetujui, udah di approve, pasti disetujui. Kalau memang nggak ada kendala, itu pasti jalan gitu ya. Contoh misalkan saya mau kirim lagi misalkan 0, berapa ya, kira-kira 0,5 kali ya,
kita kirim lagi ke 0,5 ke akun yang tadi misalkan. Membuktikan aja. Tadi maxnya berapa? Maxnya 100,9. Oke, kita kirim itu satu deh. Kita kirim satu. Send ke akun sekian, kita kirim. Yes. Otomatis dia akan masuk ke jaringan. Oh, belum akan dijalanin ya, tunggu sebentar. Bagian pertama yang perlu Anda catat, yang angka 90 itu adalah untuk biaya gas fee ya. Yang kedua itu adalah untuk ke akun tujuan ya, atau ke dompet tujuan gitu. Kita cek lagi ya, udah, kita tekan aja max lagi ya, 99, artinya udah kurang 1 sekian tadi kan, dipotong sama biaya gas fee dari 0, sekian gitu. Oke, itu aja untuk kirim-kiriman, saya rasa cukup mudah. Nah, kalau buat tanggal, misalkan tanggal 18, saya mau lihat tanggal 18 saya kirim berapa, misalkan kosong. Tanggal 17, oh salah pencet, tanggal 17 kosong. Terus tanggal 19 misalkan, oh ada tanggal 19 ya, ini ada merah-merah ya, tanggal 19, kita inget-inget aja. Tanggal hari ini ada merah-merahnya enggak ada ya, berarti datanya benar gitu. Nah, kalau kirim-kiriman lihatnya dari mana? Dari blockchain juga langsung kelihatan di sini. Dari blockchain juga langsung kelihatan. Nah, ini kirim-kiriman. Baris pertama itu kelihatan tuh langsung. Ya, statusnya minus 2, statusnya itu ya 1 KBT yang dikirim. Ya, kelihatan langsung kirim-kirimannya. Gitu. Jadi, kok ada noncenya? Ya, validator kita kembali lagi. Kalau ngirim itu kan mesti masuk ke blockchain. Blockchain itu pasti juga ada hitungan noncenya. Jadi noncenya cuma level berapa? Cuma level 4 tapi gitu. Di jaringannya kita juga nggak mau ngebebanin jaringan, tapi untuk validator, membuktikan validator tuh ngecek mereka keabsahan dari transaksi ini, itu dihasilkanlah nonce dan POW-nya juga asli dari SA256 semua gitu ya. Ya. Nah, kalau udah kayak gini sih saya rasa aplikasi udah cukup lumayan lah. Tuh, ini kirim-kiriman yang tadi nih 9090A tuh. Ini ke akun receivernya sebagai, kalau baris pertama tadi 9090A itu sebagai receiver, sebagai gas fee, walletnya gas fee. Terus ini sebagai pengirim dan penerimanya sebesar 1. Kayak gitu ya. Oke, itu aja dari saya mengenai aplikasi Kbytes penambangannya. Saya rasa aplikasi ini sudah cukup bagus, sudah cukup stabil, dingin. Anda nggak perlu takut. Anda tinggal lihat tadi kan naik turunnya kayak gimana. Nih kalau saya pegang handphone saya itu nggak panas ya, cuman anget, itu pun anget, bukan suam kuku ya. Kalau suam kuku kan masih anget kayak gimana gitu, enggak, jauh lebih di bawah dari suam kuku. Ntar Anda ngetes sendirilah. Kalau memang Anda percaya sama aplikasi ini, syukur, silakan coba gitu. Jadi itu aja dari saya mengenai pengenalan aplikasi ini. Semoga aplikasi ini bermanfaat buat Anda, buat saya, dan buat kita semua, dan komunitas kripto Indonesia pada khususnya, dan mudah-mudahan bisa sampai komunitas kripto dunia pada umumnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga sukses selalu menyertai Anda semua. God bless and thank you.